Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita yang kedua ini. Di pertemuan kedua ini, saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih kemunculan Asma Aja dan siapa tokoh-tokohnya. Baik, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya ini saya mulai dari latar belakang historis ya, bahwasanya sejarah tragedi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di masa sahabat ini banyak sekali menimbulkan firqah-firqah. Yang pertama sepeninggalan Kanjeng Nabi tentu kita tahu bahwasanya apa namanya eh, diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan salah satu sahabat yang cukup wise, cukup sangat bijak sekali dalam berbagai hal ya. Karena sahabat ini juga merupakan sahabat yang ahli takwil ya. Jadi dulu Kanjeng Nabi itu pernah mewisuda ya proses bagaimana keafsohan, kesohihan takwilnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar pernah Kanjeng Nabi pernah bermimpi ya bahwasanya Kanjeng Nabi itu naik tangga, kemudian setelah itu dapat 3 tangga itu sahabat Abu Bakar nyusul. Kemudian di majelis dikatakan, Nabi bersabda, ya Abu Bakar, ini saya ngimpi begini, ini gimana ini? Terus namanya sahabat artinya beliau sebagai santri lah karena begitu. Belum merasa santrinya Kanjeng Nabi ya, beliau menjawab begini, ya Nabi hanya Kanjeng Nabi dan Allah yang lebih tahu. Gitu. Loh, enggak, ini saya tanya kepada kamu, menurut kamu bagaimana? Saya tidak berani Kanjeng Nabi menakwilkan mimpi panjenengan. Kenapa? Karena ya wong ilmu saya itu dari panjenengan. Harus enggak. Saya hanya tanya, pokoknya saya pengen kamu menafsirkan mimpi saya, gitulah, ditakwil ditafsirkan. Kemudian sahabat Abu Bakar yang benar mohon maaf Kanjeng Nabi kalau memang jenengan maksa ya saya tapi kalau salah mau diingatkan ya sudah apa-apa. Bilangnya sahabat Abu Bakar begitu. Baik. Selanjutnya setelah itu ternyata sahabat Abu Bakar itu memberikan pengertian bahwasanya ketika Nabi naik 3 tangga itu ngapunten Kanjeng Nabi bahwasanya jenengan insya Allah nanti akan wangsul dulu. Rojunil rofilana. Jadi kembali ke arsal dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 tangga itu maksudnya 3 tahun pasca panjenengan wafat nanti saya akan nyusul panjenengan. Begitu makanya kalau ketika panjenengan nanti ke Madinah ya ke Madinah mohon maaf ya itu tentu di sampingnya di sampingnya Kanjeng Nabi itu ada jasadnya sahabat Abu Bakar. Ya. Itu tidak percaya. Akhirnya betul ternyata pasca sepeninggalan Kanjeng Nabi kemudian disurahkan oleh sahabat Abu Bakar kan kila ya 3 tahun lah, maksudnya kurang lebih 3 tahun memimpin ya peninggalan Kanjeng Nabi dijelaskan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama sahabat Abu Bakar. Karena apa? Salah satu pertimbangannya itu tadi. Satu, yang kedua karena sahabat Abu Bakar tentu pernah diminta oleh Kanjeng Nabi untuk jadi imam sholat. Itu Kanjeng Nabi masih hidup. Jadi kenapa Abu Bakar ini tadi garis sangat wise, sangat bijaksana sekali dalam menyelesaikan segala hal. Bahkan ketika sepeninggalan Kanjeng Nabi itu yang mampu mendamaikan, yang mampu menenangkan pemikiran baik sahabat maupun kaum muslimin saat itu ya Abu Bakar. Itu. Karena kita tahu kan tentunya bahwasanya siapa namanya sahabat Umar yang ngamuk-ngamuk ketika Kanjeng Nabi meninggal, ngamuk-ngamuk pokoknya yang bilang Kanjeng Nabi meninggal nanti tak antem ya, tak ajat. Ya, namanya Abu Bakar ya realistis, dan kemudian menyikapi segala hal itu ya dengan wise, dengan bijaksana tentunya. Kemudian ya perkataan sahabat ini dipelintir oleh kaum Syiah, tapi nanti saya jelaskan nanti aja. Sebenarnya Kanjeng Nabi tentu dilanjutkan sahabat Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar memimpin kurang lebih sekitar tiga tahunan. Ya. Pasca 3 tahun itu, ya itu disusul oleh sahabat Umar. Nah, Umar ini mulai ekspansi besar-besaran bahkan sampai ke Persia ya. Jadi Islam besar-besaran di Persia. Nah, ini yang perlu kalian ketahui juga bahwasanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ini sahabat yang luar biasa saya pikir juga ya. Ini biar kalian juga cinta karena kenapa? Ahlussunnah wal Jamaah ini ya satu harus senang kepada Ahlul Bait, nah, begitulah. Kemudian yang kedua juga harus senang kepada para sahabat.
Ya, jangan seperti si A itu sangat luar biasa kepada Ahlul Bait, tapi ketika ngomong sahabat lain seperti Umar, Utsman, ya Sayyidina ya, maaf, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya karena Sayyidina Ali itu maunya Syiah ya, bahkan julukannya Al-Qaror kalau salah. Jadi ketika ngomong sahabat lain selain Sayyidina Ali, karena Ali juga termasuk Ahlul Bait ya, itu mohon maaf ngapunten ya, ini bukan anu ya, karena seringnya itu sabu sahabah lah gitu. Oleh ngomong Abu Bakar itu enggak radhiyallahu an, tapi ya mohon maaf ya, itu sabunya lah. Ngilok-ngilok no. Nah, itu yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Nah, nanti saya dari perspektif historis supaya kamu paham terkait bagaimana sih perspektif Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Jadi sahabat Umar juga luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Ya mungkin kalau jenengan baca di beberapa referensi kitab-kitab yang muktabar itu yang menceritakan karomahnya Sayyidina Umar yang luar biasa. Nasrul Islam besar-besaran apa? Ekspansi ya. Apa? Ekspansi Islam besar-besaran ketika sahabat Umar. Atau meskipun pada akhirnya ya sahabat Umar tetap terbunuh ya oleh yang namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya ini sedikit pemahaman tasawuf ya. Umar itu kan kalau menurut orang Jawa itu namanya Sito atau weruh sadurunge winarah atau tahu apa yang akan terjadi. Wah, keren kan ya? Ya, tapi harus belajar syariat dulu ya, syariatnya yang benar. Kemudian kalau mau wusul itu harus dengan ilmu ya, jangan dengan fantasi kesolehan atau dengan apa ya istilah dengan fantasi koyok-koyok soleh tapi enggak tahu ya. Umar itu tahu karena apa yang bahkan begini ya, Umar itu sempat bersyukur kepada Allah, ya Allah matur suwun sekali karena ternyata yang akan membunuh saya, yang akan mateni saya itu adalah orang yang tidak pernah sujud kepada kamu, kepada engkau, maaf, kepada engkau ya Allah. Bayangkan, ini kata-katanya Umar saya terjemahkan bebas ya, yang intinya begitu. Ya Allah, saya berterima kasih. Ternyata orang yang nanti membunuh saya itu adalah orang yang tidak pernah sujud kepada engkau. Ya. Saya takut ketika orang yang membunuh saya itu adalah pernah sujud kepada engkau, dan kemudian sujudnya panjenengan terima, dan amal saya tidak diterima. Luar biasa kiranya. Umar seperti itu. Itu menghadapi kodok-kodarnya Gusti Allah seperti itu. Tahu dia. Dan bahkan malah bersyukur, alhamdulillah Gusti mboten napa-napa. Mas mboten napa saya manut takdir panjenengan. Tapi saya tetap bersyukur Gusti karena yang membunuh saya orang yang tidak pernah sujud kepada engkau. Bayangkan sama. Bisa seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali. Insya Allah. Ya. Terus kemudian begini. Ya. Pasca peninggalannya sahabat Abu Bakar, kemudian teruskan Umar, itu kita tadi luar biasa. Ya. Karena itu salah satu karomahnya beliau. Ada lagi karomah yang lebih ngeri lagi. Dulu Sungai Nil itu kan saya lupa gubernurnya siapa. Pada pemerintahan sahabat Umar ini, masya Allah saya lupa ya, di Mesir itu ada yang diperintahkan untuk menjadi gubernur di situ di Mesir ya, ada Sungai Nil. Sungai Nil ini terkenal sungai apa ya istilahnya itu angker mungkin begitu ya. Karena ketika tidak ada korban, tidak ada sesajen atau tidak ada, malah itu ada gadis perawan yang dikorbankan, itu cemplung mungkin di paten apa di mana lah. Pokoknya dikorbankan ke Sungai Nil, itu Sungai Nil sesat. Dan betul itu terjadi pada masa sahabat Umar ya. Tapi gubernurnya bukan Umar, pada waktu jadi khalifah, terus kemudian mengutus salah seorang sahabatnya atau bawahan beliau menjadi seorang gubernur di Mesir ya. Hisam waktu itu. Kemudian karena jelas itu bertentangan kepada syariat ya. Mosok dikorban oleh gak dikorban gak gelem ngalir sungai itu. Wah, belayan ini. Akhirnya betul. Wes gak usah, itu syirik, gak boleh dikorban, gak boleh. Maksudnya tidak boleh mengorbankan nyawa lah, gitu. Tidak boleh nyawa jadikan korban, tidak boleh. Tapi benar, saat temenan atau tidak mengalir dengan wah kurang ajar ya, demi itu kurang ajar mungkin begitu ya. Kemudian sampai bertahun-tahun juga begitu ya. Sampai si gubernur tadi saya lupa namanya, maaf ya. Saya juga
manusia jadi saya lupa. Tapi yang jelas begitu cerita. Sampai si gubernur diprotes, di demo lah kasarnya sekarang sama warga. Gubernur sama niku ya apa sih mimpin niku? Sing bener ta lah. Ini kalau enggak dikasih korban, sungai ini akan seperti ini, nggak mau keluar airnya. Tiap tahun enggak mau keluar airnya. Terus gimana kita kalau kelaparan? Kamu tanggung jawab. Tambah kita mati semuanya gimana? Kita enggak bisa tanam, enggak bisa eh, apa menikmati hasil bumi. Ayo gimana kamu? Betul ternyata. Wah, pusing dia. Si gubernur tadi pusing. Ya boy. Jadi tes berkali-kali memang. Setahun enggak dikasih mampet. Tahun berikutnya kasih mampet lagi. Dan seperti itu, enggak ngalir lah. Akhirnya laporan sama sahabat, kirim surat, dulu belum ada HP ya. Kirim surat sama sahabat Umar. Sahabat Umar mimpin jadi khulafaur rasyidin. Terus kemudian ketika sahabat Umar tahu ini karomah ya, jadi biar jenengan juga senang juga ya. Jadi intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu ya kudu senang Ahlul Bait, ya kudu senang para sahabat, itu bedanya. Jadi kalian harus paham. Apa mang? Jadi ketika sahabat Umar tahu, ya Sayyidina Umar tahu, kemudian Sayyidina Umar berkirim surat. Wah, keren. Membalas suratnya tadi, surat dari gubernur tadi. Tulis, ceret, kemudian selesai, kirimkan. Dengan tahu dikirimkan mana? Suruh mengirimkan ke Sungai Nil. Wah, ini keren ini. Jadi ya disurati itu Sungai Nil, bukannya gubernur. Yes, balasan surat itu cemplung di sungai kono. Ya, saya deskripsikan aja isi suratnya apa. Yang jelas saya redaksi detailnya tidak hafal, tapi inti terjemahnya begini. Dari Umar, min Abdillahi Umar, jadi gini, dari kawulani Gusti Allah yang bernama Umar, untuk Sungai Nil. Wah, jadi langsung gitu. Jadi kawulani Gusti Allah Umar, ya, surat itu tulisannya dewi ke Sungai Nil. Hei, Sungai Nil, sampean ngaku makhluk Gusti Allah. Ya. Sampean kudu milih saiki. Sampean harus mengalir, harus alirkan. Lek sampean setan, ojo ngalir sak lawas-lawase. Lek memang sampean setan, ojo ngalir sak lawas-lawase. Kalau sampean itu apa namanya? Kaulane Gusti Allah, maka mengalirlah sekarang juga. Cemplung langsung gerocok banyak. Seketika itu langsung gerocok banyak, tidak pernah kering. Itu goro-goro jasane Sayyidina, itu betul itu ya. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ini setan aja takut. Maksudnya takut bukan orangnya, jejak kakinya, langkahnya kakinya sudah takut ya. Sangat luar biasanya. Jadi begitu ya. Terus kemudian ya Allah, masya Allah, luar biasa ya Sayyidina Umar ini. Makanya kita harus tetap cinta kepada para sahabat ya, kepada Ahlul Bait juga jelas, Ahlul Bait juga harus cinta, kepada sahabat juga harus cinta. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Terus kemudian karena yaitu Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang atau kelompok yang memang mengikuti Kanjeng Nabi ya secara kafah, secara utuh, dan juga mengikuti para sahabatnya. Jadi jangan tidak boleh senang Ahlul Bait terus kemudian mencampakkan atau me-underestimate-kan atau minggirno para sahabat lain. Itu Syiah. Jadi Syiah itu modelnya seperti itu. Jadi mereka sahabat, sewenang muji-muji keluarga Kanjeng Nabi, tapi di sisi lain tidak senang kepada para sahabat. Tapi Ahlussunnah enggak ya. Pasca itu ada lagi juga ya. Sebetulnya ada banyak sekali sebetulnya. Bahkan ada cerita itu waktu ada kebakaran, ya, kebakaran hebat melanda. Kebakaran hebat melanda itu ada yang laporan ke sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Umar ini ada kebakaran hebat bagaimana? Langsung coplok jubahnya Umar itu tembelannya rolas. Saya sampai senangnya saya baca itu senang apalnya tembelan jubahnya itu 12 tembelan. Terus kemudian bilang kepada api. Jadi dibilang ini jubahnya sahabat Umar. Bawa ini. Dan dibawa. Enggak perlu datang, enggak perlu, bukan Umar yang datang ya. Jubahnya saja jubah. Langsung dilambaikan ke api, dilemparkan ini jubahnya sahabat Umar dilempar seret. Padam langsung seketika itu, bayangkan.
Serasa nggak pemadam kebakaran langsung begitu aja. Ini sahabatnya Umar. Ini jubahnya sahabat Umar. Langsung padam. Masya Allah, subhanallah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah seperti itu ya. Sangat dekat dengan Allah, Masya Allah. Saya sampai terharu baca itu, Masya Allah. Ternyata luar biasa para sahabat itu. Wah, kemudian bahkan waktu begini ya, waktu menaklukkan Romawi ya, itu para bangsa Romawi, bangsawan Romawi, para pendekar-pendekar Romawi itu sampai kaget, kok apa sih sebenarnya Sayyidina Umar itu kok sampai mampu menaklukkan Persia, Romawi itu bagaimana kok sampai sehebat itu, kaget. Ada mata-matanya bahasa Arabnya ainun. Bercanda ya. Ya, saya itu pernah diceritain teman cerita guru saya, ada teman yang umroh ya, umroh itu habis sholat subuh itu maunya ngopi terus kemudian di Arab sana ya sekarang kan Arab ya tentunya, pas waktu di Mekah itu dia mau ngopi setelah sholat subuh kan, yang ngantuk ngopi sih ya, orang Jawa. Nah, dia tahunya kopi itu kohwa. Ya wis lah, pesan ada orang sana, kebetulan kedainya kedai Arab. Kohwa. Terus dia si penjual tadi, kohwa mulabanan, kopi susu atau kopi murni? Bingung dia tanya begitu. Waduh, kohwa apa ya? Pokoknya kohwa yang itu loh, kebul-kebul, yang ada asapnya, kohwa panas katanya gitu. Bingung dia mau jawabnya itu. Kopi panas itu opo gitu. Panas itu kan rokok. Nah, panas rokok. Sanggap ya panas banget berarti rokok jahanam. Nah, langsung dia bilang, "Wah, kohwa jahanam." Maksudnya kohwa yang sangat panas gitu maksudnya. Kaget. Masya Allah. Katanya si penjual tadi begitu. Masya Allah. Oh, kohwa jahanam, ha? Terus kemudian sama astagfirullahaladzim ya, sama Tiana ditanya, sama si penjual kedai ditanya, apa namanya? Astagfirullah, kok lupa saya. Tanya lagi, berapa jumlahnya berapa? Satu untuk berdua atau dua untuk apa? Dua orang satu-satu gitu. Berapa? Berapa anunya? Waduh, bingung dia jawab. Tadi kan kita sholat subuh. Sholat subuh itu kalau dua kan rokaat ini. Kohwa jahanam, rokaatain, Allahu Akbar. ya itulah pentingnya kita bahasa. Katanya sih kayak penjual kedai tadi. Baik, saya teruskan lagi. Itu si mata-mata Persia tadi sangat heran. Kayak apa sih Umar kok hebat sekali bisa menaklukkan Persia. Nah, pas waktu si mata-mata tadi datang, mana yang namanya Umar itu Umar itu ya, mohon maaf ya, karena beliau sangat biasa, masa biasa itu surohnya, pakaiannya, gaya hidupnya itu sangat luar biasa, sangat sederhana, bukan biasa, sangat sederhana sekali. Akhirnya pas si mata-mata tadi datang ke Mekah, ya, ke Madinah ya, ke Madinah, lihat Umar kayak apa itu. Umar itu pas di sore wit, di sore wit kurma, sampai layan, kipas-kipas lenger-lenger ngantuk-ngantuk gitu. kata si mata-mata, Masya Allah gitu. Itu presiden, masih tidak sesuai dengan dibayangkan. Seharusnya seorang raja besar ya, raja besar yang pimpinan agama juga pimpinan negara itu kan dikawal pasukan kan begitu bayangannya di istana megah lapis 7 atau itu enggak, Umar itu enggak, lenger lele ya, apa mungkin capek di bawahnya pohon kurma ngantuk gitu. Masya Allah katanya si orang yang Persia tadi begitu. Wah, yo pantas saya, karena redaksinya begini masalah. Karena seorang itu mimpinnya jujur ya leyeh-leyeh begitu. Coba kalau mimpinnya enggak jujur pasti bingung. Katanya begitu saja. Katanya Sian tadi, karena tidak sesuai dengan bayangannya. Bayangan keren begitu, ternyata tidak. Dan nggak keren plus. Kalau dari segi doyernya loh, maksudnya karena beliau sangat sederhana, bahkan jubah tempelan rolas. Saya bilang tadi, bosnya api wedi. Jadi kilo jubah Umar Dumcal kok. Api ini mati, nggak berani. Itu api banyak. Sungai itu tadi juga seperti itu. Baik.
Saya kan kemudian pasca Umar dibunuh inilah ya mulai tragedi banyak sekali ya. Ngapunten saya bilang dulu bahwasanya yang wudu Umar ini adalah Abu Lu'lu'al Majusi. Yang Majusi gak nyembah Gusti Allah, nyembah geni berarti. Itu dia berasal dari kampung Najd. Saya ulang lagi, berasal dari kampung Najd. Ya. Terus kemudian ya digantikan oleh sahabat Utsman, ya Utsman bin Affan. Sahabat Utsman juga keren juga ya dalam gaya pemimpinnya karena kita tahu bahwasanya kitab Al-Quran Rasul Utsmani itu kan berawal dari sahabat Utsman ya dulu yang membukukan dan menggandakan Al-Quran Musawwah itu walaupun toh waktu itu hanya 6 kalau nggak salah ya dibukukan itu hanya 6 itu pun belum ada harokatnya loh ya belum ada titik komanya titik koma kalau tulisan biasa deh belum ada titik-titiknya itu loh ya jadi belum ada maaf jadi titik-titik harokat itu belum ada itu masih 6. Oh, sebentar, saya masih membuat video ya. Jadi silahkan dilanjutkan diskusinya. Saya masih membuat video untuk materi kita kali ini. Baik, selanjutnya. Terus kemudian begini. Apa tadi? Sampai sahabat Utsman ya. Sampai sahabat Utsman kemudian mohon maaf ya. Sahabat Utsman ini muncul ya ini awal mula Khawarij ya ini firqah Khawarij ya. Jadi munculnya sahabat Utsman ini maksudnya pola-pola pemikiran Khawarij ya sudah mulai muncul. Khawarij itu orang-orang yang hanya belajar Al-Quran belajar agama secara tekstual, tidak dibarengi dengan ahwalul ulama. Kemudian uzon sahabat Utsman al-Fatihah. Kemudian begini, setelah itu ya pada waktu itu sudah situasi genting sekali waktu itu. Genting itu karena ya tadi banyak yang tidak setuju dengan pendapatnya sahabat Utsman ya. Banyak yang pokoknya macam-macam lah. Karena artinya ketika orang memahami agama hanya dengan tekstual itu akhirnya kesalahan-kesalahan orang lain itu menjadi dihukumi dengan hukuman yang sangat berat. Contoh, wah Utsman itu halal darahnya. Sampai begitu mereka. Itu awal-awal munculnya pemikiran Khawarij. Terus kemudian waktu itu ya pas ngaji sebetulnya, maaf ya pas ngaji itu tragedi pembunuhannya Utsman ya. Nah, jadi pas ngaji itu sebetulnya sahabat Utsman pun juga sudah tahu ya. Sudah tahu itu ruh lah sebetulnya saya itu matinya bagaimana tahu. Kemudian waktu itu Said Husain kalau nggak salah. Said Husain itu membawa 300 pasukan. Kan sik dulur kan. Jadi ya Amirul Mukminin ya Utsman, ikilah aku ndek pasukan. Wong Khawarij itu ayolah diperangi. Karena dia sudah buhut. Dia sudah buhut. Itu perangi. Dia bangkang kepada pemerintahan yang sah kan begitu. Kita perang aja. Kemudian sahabat Tuhan jawabnya gimana? Ternyata di luar dugaan. Tanya begini. Saya tidak mau menjadikan tanah suci ini menjadi founding father atau menjadi pencetus peperangan ya di tanah suci. Saya tidak mau. Itu sahabat Utsman. Saya malu pada Kanjeng Nabi itu aku. Kalau sampai perang di sini itu kotanya Kanjeng Nabi ya. Madinah dulu ya, di Madinah. Opoan begitu masa mentradisikan perang gitu. Jadi tidak mau. Terus enggak usah perang. Padahal cucunya Kanjeng Nabi sing nawani cucunya Kanjeng Nabi bayangkan. Kemudian datang juga Abu Hurairah. Ya apa? Gimana? Itu sudah mereka itu orang-orang Khawarij itu sudah mau menyerang panjenengan itu. Gimana? Kamu tetap di sini atau lari?
Enggak lah, wis saya tetap di sini aja katanya. Karena ini kotanya Kanjeng Nabi. Ada lagi sahabat lagi yang datang mungkin agak sedikit unik. Wis kesuwen ngadepi gak gelem ana mlayu wae gitu. Katanya tak golekno dalan mburi. Wah, itu pengecut. Wah, itu tambah pengecut katanya. Sudahlah saya hadapi, saya akan hadapi. Bayangkan itu sahabat. Karena beliau merasa begini, yes, itu mungkin sudah waktunya saya. Tapi ini bukan jadi hukum fikih loh ya. Artinya hukum fikih itu kamu ketika didolimi seseorang atau sedang kondisi seperti itu kamu wajib melawan. Ya, jadi wajib melawan. Tapi karena memang sahabat Utsman ini sudah waskito, maksudnya sudah saat during winara sudah ma'rifatullah. Ya, enggak apa-apa. Bahkan waktu mau dibantai itu sahabat Utsman itu dipeduk Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi sudah wafat. Kanjeng Nabi dawuh begini. Iftorta India ya Utsman masalah. Wis gak apa-apa Utsman, bareng buka bareng saya. Bayangkan lo ya. Itu sudah dalam keadaan genting Kanjeng Nabi tenang begitu. Gak apa-apa Utsman, kok buka bareng aku. Mungkin saya husnudzon waktu itu Utsman sedang berpuasa karena waktu itu beliau juga sedang ngaji. Artinya kita dibunuh dalam keadaan suci, pas ngaji Quran. Sudah menjadi adat sebuah adat oleh para sahabat itu walaupun tuh hafal Quran itu tetap ngaji. Ya, makanya ketika ada di Turki kalau saya sekarang itu ada mushaf yang di situ itu terpercik darahnya Utsman, bayangkan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Setelah Utsman wafat dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Nah, ini juga jadi mulai carut marutnya juga ya tadi sudah Utsman sudah kemudian tambah parah lagi di zaman Sayyidina Ali, padahal waktu itu malah ada yang bilang gini, salah satu mungkin rakyatnya Sayyidina Ali ya. Ya Ali dulu dipimpin Kanjeng Nabi kok enak gitu loh. Sekarang jangan pimpin itu mungkin tuh hasut wong itu. Takoknya hasut ya. Dulu kan dipimpin Kanjeng Nabi enak ayam tentram. Lah sekarang jangan pimpin kok tambah semrawut ini apa Sayyidina Ali perang. Sayyidina Ali pernah perang bahkan dengan ampun maaf ya. Dengan istri Rasulullah ada perang Jamal mungkin ya jangan tahu ya. Tidak perlu jeruk-jeruk ini sih ya. Maksudnya ya begitu tadi ya. Ada yang tanya dulu dipimpin Kanjeng Nabi kok enak, sekarang jangan pimpin kok tambah ruwet begini intunya nih. Katanya begitu. Karena saya Ali kan cerdas sekali ya. Beliau menjawabnya begini. Ya dulu ketika zamannya Kanjeng Nabi ya rakyatnya seperti saya. Lah zaman saya rakyatnya kok modelmu itu. Jadi dia tersinggung. Mereka lurus ngalih. Tapi itu bener loh ya. Jadi bener. Jadi zaman Kanjeng Nabi kan rakyatnya saya, sahabat Umar, Utsman, begitu kan enak-enak. Ya, zaman saya yang jadi pimpinan, kamu rakyatnya lah. Itu tinggal ribet. Karena model-model orang hasut ribet. Kayak gitu ya. Baik, selanjutnya ya mohon maaf ini ya saya buat guyon supaya tidak terlalu tegang. Masya Allah. Ya sempat ya setelah itu kan saya tidak terlalu cerita ya ulang perang-perang itu ya, saya langsung selanjutnya aja. Kemudian Sayyidina Ali itu dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya tentu yang membunuh itu juga seorang yang ahlul Quran ya, namanya Ibnu Muljam ya, laki-laki Ibnu Muljam ini dari kampung Najd, jadi sama yang bunuh Sayyidina Umar, yang bunuh Sayyidina Ali ini juga sama, satu kampung mungkin turunan ya mungkin ya, tahu lah. Yang jelas itu kampung Najd. Najd itu kayak Arab tapi Arab Badui, yang Arab yang ireng-ireng. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali ini adalah orang yang paginya puasa, sholat tahajud bengi, kemudian kalau pagi sholat duha, tapi itu tadi lagi-lagi karena memahami Quran, memahami agama, memahami teks-teks agamanya tekstual, tidak kontekstual, tidak berdasarkan ahwalul ulama, ini ya gitu tadi. Malih menghalalkan darah orang-orang yang di luar keyakinan dia. Nah, repot kan begini nih. Oke, padahal Kanjeng Nabi tidak seperti itu, tidak tahu lah ini. Karena kalau orang belajar sendiri, apalagi belajar agama itu ya guna setan, mohon maaf. Jadi pada mahasiswa saya, ayo oleh belajar setemenan. Kemudian kalau belajar lagi agama, cok ning Google,
belajar ngaji sama orang yang memang jelas sanadnya. Mohon maaf ini nggak pamer, tapi perlu gitu. Saya dulu belajar di Lirboyo. Lirboyo guru saya dulu belajarnya di Syekhona Halim Bangkalan. Syekhona Halim Bangkalan juga salah satu guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Begitu kan. Kemudian Syekh Halim Bangkalan itu pernah belajar sama Syekh Mahfud At-Tarmasi. Kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi juga pernah belajar kepada Sohibul Anut Tolibin, Said Abu Bakar Sato. Bayangkan loh. Kan muktabar sampai guru-gurunya sampai Kanjeng Nabi. Nah, itu kan jelas. Tapi orang-orang yang tidak jelas sanad ilmunya itu ya jangan, tidak usah dinut lah. Rusak. Islam cekel wong ngono rusak. Ya gitu ya. Baik. Selanjutnya setelah itu kemudian sebetulnya Muawiyah pun cuma dibunuh sebetulnya waktu itu Muawiyah. Tapi gak sholat subuh. Buka sholat subuh, buka jamaah subuh. Dan Sayyidina Ali sudah tahu sebetulnya. Wah ini sebenarnya sudah tidak mau sholat subuh. Maksudnya bukan tidak mau sholat subuh, tidak mau jamaah subuh, tidak mau mengimami. Sebenarnya sudah tidak enak hati waktu itu Sayyidina Ali. Wah, kok anunya begini. Gitu. Sebenarnya laki-laki karena Sayyidina Ali itu waskita urusan sungiran biasa saja, tidak apa-apa lah. Mungkin karena memang sudah takdir saya begini, tidak apa-apa. Bismillah, berangkat, ya. Pas beliau sedang sujud, masalah itu dipenggal oleh Ibnu Muljam, naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan ya dari seperti itu. Jadi beliau dipenggal, kemudian seto, mohon maaf seto. Insyaallah. Yang apa namanya? Yang membunuh juga orang Islam gitu, orang Islam yang goblok nih saya bilang. Hanya belajar Islam secara tekstual, tanpa ahwalul ulama, tanpa guru. Jadi seperti itu. Semoga kita jauhkan dari hal seperti itu. Baik, kemudian tragedi-tragedi kesolehan itu berlanjut sampai bahkan cucunya Kanjeng Nabi, mohon maaf, Sayyid Hasan, Sayyid Husain, ya. Sayyid Husain itu dibunuh di Karbala. Ya. Sayyid Husain juga sudah tahu sebetulnya, ya. Pas waktu mau waktu dipimpin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, ya. Jadi waktu itu bersama orang Kufah, menuju ke Madinah itu bersama orang Kufah. Sudah diperingatkan sama pamannya Ibnu Abbas ya. Ya Ami, saya mau ke istilahnya ya kembali ke Madinah untuk supaya tahta itu dikembalikan ke saya begitu. Mungkin begitulah kasarnya gitu. Tapi katanya jangan. Kamu sama siapa ke sana? Katanya pamannya gitu. Ibnu Abbas. Sama orang Kufah. Wah, orang Kufah gak jujur. Jadi wong daerah Kufah gak jujur. Wis rasaro. Oh gitu, nggih. Terus akhirnya begini. Tapi saya sudah janji loh sama orang Kufah. Sekarang mulai wis. Betul ternyata. Ya. Jadi berangkat ya sampai Karbala. Sayyidina Husain itu kroso, sudah terasa. Di mana ini? Ini sampai Karbala ya, Said. Waduh katanya. Hadza karobun wa balaun. Sini tempat gon sedih mbek balak bencana. Betul, waktu itu orang-orang yang disuruh Yazid akhirnya mengepung Said Husain dan membunuhnya. Insyaallah naudzubillah min dzalik. Ya disitulah Said Husain sedo. Bahkan maaf, tragedi kesolehan ini ya. Jadi dipenggal, setelah dipenggal ngelundung sirai, ngelundung kemudian sama anak buahnya Yazid bin Muawiyah itu seinggih dulingan dikarak lah, insyaallah dikarak keliling kampung kepalanya Said Husain, insyaallah kan ngeri sekali itu orang yang goblok, orang yang belajar agama tapi ya itu tadi nafsunya gede ya. Maaf nafsunya gede tapi ilmunya nol, belajar agama tanpa guru. Bahkan waktu itu kalau nggak salah masih ada ya salah satu istri Kanjeng Nabi itu yang bertemu Nabi. Nabi sudah sehat, terus kemudian ditanya, ya udah Nabi, jangan kok sampai
buat jenggotnya Kanjeng Nabi bertubuh aja sih, Kanjeng Nabi jenggotan mungkin ya kayak ngene iki palingnya. Niru saya kan, tapi kan ndak mowol-mowol gitu jenggotnya sing kedobrosan, ndak. Kanjeng Nabi rapi ya, rapi sekali. Tapi rapi ya mungkin kayak jenggot saya gitu, kotor jenggotnya. Kanjeng Nabi, jenengan kok jenggotnya kotor? Saya baru dari Karbala. Kanjeng Nabi sama sama garwanya seperti itu. Garwanya tahu kalau Kanjeng Nabi sudah sedo. Oh, tapi namanya Nabi wis terserah lah. Begitu Nabi kasih Gusti Allah. Masya Allah, jadi gitu. Jadi dipenggal oleh buahnya Yazid, ya, Yazid bin Muawiyah. Masya Allah. Makanya sekarang orang-orang Syiah itu sangat benci kepada keturunan Yazid bin Muawiyah. Bahkan di Iran sana itu tidak ada yang namanya Yazid, itu tidak ada. Said keturunannya Said apa? Habaib keturunannya Husain, Sayyidina Husain itu ya banyak di Iran sana, di Syiah sana banyak sekali ya, di Iran ya. Hanya di Iran. Jadi begitu ya. Kemudian banyak saya terus tragedi diracunnya Said Hasan. Jadi dulu itu Kanjeng Nabi itu senang kalau Said Hasan itu kalau dicium bibirnya. Kemudian kalau Said Husain itu lehernya. Tapi ternyata itu pertanda ya. Mungkin Kanjeng Nabi pun sudah tahu sebetulnya. Sampai Said Husain cemburu aku kok dicium leher atau kung. Nah, mungkin begitulah. Ya. Jadi lo kok kakak kan Hasan itu masnya Said Husain. Kakak kok dicium bibirnya itu. Padahal itu pertanda sebetulnya. Jadi meninggalnya Said Husain itu karena dipenggal terbunuh, kemudian Said Hasan itu diracun. Terus bergulir sampai akhirnya muncul friksi sama Qadariyah sama Jabariyah. Satu terlalu mengedepankan akal, satu terlalu mengedepankan apa dari Gusti Allah. Gitu. Artinya itu kan saling sitok miring kanan, sitok miring kiri kan begitu. Qadariyah dan juga Jabariyah. Saya itu sopo jare pangeran gitu. Ate wong ora perlu kerja sopo jare pangeran. Langsung kok ngruagon rokok ya jare pangeran. Yang satunya enggak, satunya ya semua itu berawal dari akal kita. Tuhan tidak berhak menentukan kan begitu. Was ngeri. Baru setelah itu muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditokoi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Hasan Al-Maturidi. Jadi dipelopori oleh mereka berdua. Punya pandangan bahwasanya tadi menyeimbangkan antara pikiran dan juga kotor-kotornya Gusti Allah. Gitu loh. Artinya apa bahasanya ya memang semua ini adalah kehendak Gusti Allah, tapi kita tetap punya peran gitu loh. Punya peran dalam menentukan masa depan kita. Istilahnya begitu ya. Bahasa kerennya itu begitu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh pada ajaran Kanjeng Nabi ya. Kemudian juga wal jamaah yaitu ya para sahabat-sahabat tadi ya. Karena Ahlus Sunnahnya Kanjeng Nabi. Wal jamaah tentunya para sahabat. Nah, kita juga begitu. Kita adalah wal jamaahnya para kiai kalau mau ngomong konteks kekinian lah, konteks yang milenial kan begitu. Nah, jadi itulah proses munculnya dari sisi historisnya begitu itu tadi. Bahwasanya setelah tragedi kesolehan kemudian muncul banyak firqah termasuk Syiah ya. Jadi bedanya Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu ya. Jadi mereka sabu sahabat, muji-muji Ahlul Bait sangat luar biasa, tapi benci terhadap sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu ya. Baik, jadi seperti itu. Itulah munculnya munculnya sejarah kemunculan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, nanti ketika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas terkait ini, nanti tolong disampaikan di kolom komentar. Ya. Kemudian setelah ini juga begitu, nanti dari apa yang saya sampaikan tadi, semua mahasiswa semua ya, baik yang presentasi ataupun yang mustami ini yang mendengar, itu nanti silahkan membuat rangkuman sedikit aja. Artinya rangkuman dari apa yang saya sampaikan tadi, inti poin dari apa yang saya sampaikan tadi di kolom komentar, disertai nama dan juga NIM-nya masing-masing. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Satu lagi. Sebelum saya tutup begini. Jadi semua yang kekinian ya, ini konteks kekinian juga.
semua itu selain Syiah malah itu ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi itu yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Hizbut Tahrir, kemudian firqah-firqah besar di dunia lah. Itu semua aku NU, Muhammadiyah itu ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang membedakan kenapa kalau kita, mohon maaf, saya juga ya, saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah karena kita tidak anti tawasul. Jadi kita tetap tawasul, gelem tahlilan. Nah, jadi kita tidak anti tawasul, itu bedanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.